Masih di surat Asy-Syu'ara, pembahasan mengenai Nabi Nuh, salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya ada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Waktu itu kita sampaikan bahwa Nabi Nuh menyatakan tidak ada hubungannya dakwah dia dengan upah, dengan uang, dengan harta, supaya mereka bertakwa kepada Allah, dan aku bukan orang yang meminta harta dengan seruan in ajriya illa ala rabbil alamin, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takwalah engkau, ikutilah aku, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah aku. Mari kita lanjutkan di ayat 111 surat Asy-Syu'ara. Ayat yang 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka berkata, orang-orang kaum Nuh, anu'minu laka, apakah kami beriman kepada engkau, percaya bahwa engkau itu adalah Rasul, wattaba'akal ardhalun, padahal yang mengikuti engkau adalah orang-orang hina. Artinya orang-orang hina itu orang-orang miskin. Nah, ini salah satu penolakan dari orang-orang benghar, orang-orang mampu, orang-orang kaya. Kenapa? Karena biasanya yang mengikuti Nabi itu adalah orang-orang miskin, orang-orang nggak punya. Awal-awalnya begitu. Ya. Nabi Muhammad SAW itu ada Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, ya, orang-orang yang nggak punya harta. Ya. Biasanya yang menyambut seruan dakwah Nabi ini orang-orang yang lemah awal-awal. Makanya orang-orang yang benghar, orang-orang yang kaya itu bilang begitu, kami beriman kepadamu. Masa kami beriman dengan orang-orang miskin, orang-orang hina? Ya. Karena mereka berpikir kemuliaan itu hanya pada uang, hanya pada harta. Ini yang berbahaya. Itulah yang menjadi ciri-ciri orang materialisme, orang-orang yang cuma mengharapkan uang begitu. Makanya duit menjadi barang apa? Jadi barang yang bisa menjadi pengaruh kekuasaan. Betapa banyak orang-orang mukmin hari ini, mungkin ya, mukmin hari ini, muslim hari ini terpengaruh hanya gara-gara uang. Kenapa? Karena berpikir kemuliaan itu hanya pada dana, pada uang. Itulah yang terjadi di mana saja dia berada ketika disampaikan seruan kepada Allah. Kalau disampaikan seruan kepada Allah, nanya, ada duitnya ya? Ada kegiatan ini, itu ada duit enggak? Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Ukuran mereka melakukan satu kebaikan adalah uang. Inilah ukuran orang-orang yang hanya melihat sisi duniawi, penyakit wahan, cinta dunia. Makanya kaumnya Nabi Nuh pun begitu, sama dari dulu sampai sekarang tuh ada orang-orang yang menyembah uang, menyembah duit, menyembah harta, menganggap harta adalah kemuliaan. Padahal harta itu bukan kemuliaan, tapi ujian. Ketika dia diberi ujian, lalu dia lulus, dia bagus kayak Nabi Sulaiman, hartanya melimpah di mana-mana. Bahkan istananya Nabi Sulaiman itu seperti air, padahal kaca itu. Hingga Ratu Bilqis ketika datang mengangkat sedikit pakaian roknya, karena menganggap itu air, padahal kaca. Berarti teknologi interior desainnya tinggi waktu itu. Ya. Nah, itu kekayaan yang dipergunakan dengan cara yang
Kembali lagi kepada ayat, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka berkata, kami beriman. Masa kami beriman sama orang-orang hina? Orang-orang level rendah, ya, yang kebiasaannya aja nggak kayak kebiasaan kita, orang-orang high level tinggi. Ya. Kan banyak tuh, wah itu mah kampungan, repot dah kalau udah menyebut kampungan. Padahal kita juga lahir dari kampung. Ya. Kota tuh hadir dari kampung. Ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW bahkan dibilang, wahai Muhammad, itu singkirkan orang-orang miskin itu, baru saya mau ngobrol sama kamu. Begitu. Betapa jahatnya manusia ketika harta menjadi ukuran dia mau bergaul. Kadang-kadang begitu. Ya. Ada orang-orang yang saya sih gak level ngobrol sama dia. Utangnya banyak, yang begitu jangan diniatin kayak gitu lah. Kita manusia, Nabi aja punya hutang sama. Ya. Itulah yang terpesona oleh Qarun. Mereka beranggapan Qarun itu memiliki dunia. Enggak, itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah kamu takwa astagfirullah dan teman-teman yang melihat siaran ini. Jadi mereka ini beranggapan bahwa ketika dia beriman, level dia turun. Derajat dia turun, jadi gabung dengan orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya uang, orang-orang yang ngutang melulu, orang-orang yang makannya juga susah. Nah ini orang-orang yang begitu sombongnya ya. Dan dia bilang begitu, gak level kita beriman bareng sama, bertakwa bareng sama orang-orang miskin. Jemaah kamu takwa, padahal Nabi SAW bersabda itu, saya jumpai, kata Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, kami jumpai di surga itu banyak orang miskin. Ya. Di surga itu banyak orang miskin. Ya iyalah, namanya orang miskin kan hitung-hitungannya sedikit. Iya enggak? Hitung-hitungannya apa coba, paling dia mencari makan cuma untuk hari itu, ya gimana mau dihitung? Paling ditanya cuma satu aja, dia uangnya dari mana nih? Wah saya dapat dari dia, udah selesai buat ini makan. Lah kalau orang yang punya diurut satu-satu. Ini dari mana? Oh dari bisnis ini. Bisnis ini gimana? Hubungannya gimana nih? Haram atau halal? Coba dicek. Wah ternyata haram. Nah kenapa itu haram? Tapi saya nggak tahu. Salah sendiri ente mau nyari tahu. Ente kan cuma berpikir cuma dalam kehidupan ente adalah gimana caranya menghasilkan uang yang banyak gitu. Ditanya tuh kalau orang-orang kaya, jangan salah nih, Anda punya motor nih, itu ditanya sama Allah tuh, motor dari mana? Kreditnya riba apa bukan? Bukan syariah. Oh, alhamdulillah. Kreditnya riba. Oh, saya kan gimana kalau nggak dapat yang riba? Saya nggak bisa dapat motor. Nggak bisa begitu. Orang nggak pakai motor juga hidup. Ya. Orang nggak pakai motor juga hidup. Kadang-kadang begitu. Ada yang kan terpengaruh tontonan, banyak kredit ini dan itu ya. Kembali lagi ke ayat. Mari kita lanjutkan di ayat selanjutnya 112 surat Asy-Syu'ara. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Berkata Nabi Nuh, wa ma ilmi, tiada bagiku ilmu, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan waktu dulu. Artinya apa? Nggak peduli itu Nabi Ibrahim tuh, mau dia miskin mau dia kaya, urusan yang lalu-lalu urusan dia, urusan orang tersebut. Yang sekarang adalah kami beritahu kamu bahwa mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu masuk ke dalam neraka. Urusan dia miskin atau kaya itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala, dia mentakdirkan ada seorang miskin. Masalah amal sebelumnya urusan Allah, begitupun kamu. Masalah amal kamu sebelumnya urusan Allah.
Timbangan itu hanya timbangan Allah. Sekali lagi ya, timbangan manusia itu hanya timbangan Allah, bukan timbangan manusia. Kalau timbangan manusia kan begitu, nimbang-nimbangnya dari visi, ya, dari apa yang dia punya. Ya. Gampang kalau lagi ngobrol gitu kan dia nanya mobilnya merek apa, ya, kayak gitu ya. Punya sawah berapa petak. Ya. Jadi timbangan yang benar adalah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan orang, akramakum indallahi, akram muliaan. Atqakum ketakwaan. Kemuliaan itu ukurannya adalah takwa. Bukan harta, bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan keturunan, dan bukan juga suku. Kadang-kadang kan begitu. Saya mau orang sini lah, saya ngebelain si Anu. Dia juga kan orang sini, saudara saya. Nggak bisa begitu. Cek. Abu Bakar As-Siddiq saja itu mau ribut sama orang tuanya, bukan ribut ya. Bertengkar dengan orang tuanya, bahkan berhadap-hadapan ketika di satu perang. Tapi Abu Bakar segera tidak mau. Ya. Artinya tidak mau. Dia tidak mau dia sendiri yang membunuh bapaknya. Jadi dia pergi. Bapaknya sendiri juga berhadapan-hadapan. Jadi yang namanya keturunan itu ukurannya adalah dia takwa tuh. Makanya dalam Islam itu warisan hilang ketika orang berbeda akidah. Jadi keturunan bukan jaminan. Saya keturunan kiai, wah saya harusnya dihormati, nggak bisa begitu. Ya. Saya keturunan raja, saya keturunan bangsawan, saya keturunan harusnya saya mendapat penghormatan, nggak bisa begitu. Termasuk asal daerah. Sekarang pertanyaan saya gini, apakah kita minta kepada Allah waktu kita kecil dulu untuk lahir di Bogor misalnya, di kampung Asten misalnya, atau di kampung Gunung Lenting, atau saya minta lahir di Jakarta ya, kebetulan saya lahir di Jakarta. Kan enggak. Kita ditakdirkan Allah lahir di mana saja. Ya. Makanya jangan berpikir nasionalisme sempit. Apa tuh artinya nasionalisme sempit? Kalau bahasa lain itu menganggap salah atau benar, yang penting daerah, yang penting kekuasaan, apa sih, wilayah, tempat kelahiran. Dia orang aku, ya. Bahasa lainnya tuh kampung saya pasti benar, nggak bisa begitu. Ya. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Aku tidak tahu, aku tidak punya ilmu terhadap mereka yang lakukan. Sama seperti kamu, orang-orang Benghar. Ya. Nggak ada urusan tuh mau kaya mau miskin, nggak ada urusan. Aku sampaikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kamu mau atau enggak, bertakwa atau enggak kepada aku? Masalah dia miskin, dia kaya, urusan dia. Ya. Yang penting adalah dia mau bertakwa kepada Allah. Ayat selanjutnya 113. In hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun. Sesungguhnya perhitungan mereka hanya pada Tuhan. Kalau kamu menyadari, perhitungan apapun itu terhadap manusia itu urusan Allah. Jadi yang kita lakukan adalah udah sampaikan saja, ud'u ila rabbikul ila sabili rabbik. Sampaikan aja kepada jalan Tuhan. Ya. Balighani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat, sampaikan. Ya, namanya kewajiban menyeru kepada kebaikan kepada Allah itu kewajiban kita semua. Bukan kewajiban ustaz. Itu kan ada ustaznya, nggak bisa begitu. Selama kita masih muslim, kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada ma'ruf kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita mengaku sebagai muslim, ini mengaku sebagai muslim, mencegah kemungkaran nggak mau, menyuruh kebaikan nggak mau juga. Lalu jadi apa? Kita mau jadi apa juga? Yang penting
saya mah kebaikan buat diri saya sendiri, sholat diri saya sendiri, istri saya sholat nggak sholat urusan dia masing-masing, anak saya sholat nggak sholat urusan dia masing-masing. Nggak bisa kawan, tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro, paling nggak jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang disebut keluarga siapa? Istri, anak. Kalau bagi istri, suami dan anak. Tanggung jawab penuh pada suami, tapi istri punya kemampuan untuk mendidik anak. Menjaga jalan suami itu ada di istri. Dan jangan menjadi bahan bakar kejahatan itu istri. Tetangga kita udah punya TV layar datar, kita anak kita kesian TV-nya masih cembung ini. Wah, ini istri bahan bakar kejahatan atau kemaksiatan. Akhirnya AA-nya harus jumpalitan, kalau perlu berbohong sama atasan dan sebagainya sehingga dapat duit beli TV layar datar. Nauzubillah, jangan kayak gitu, jangan sampai menjadi istri yang menjerumuskan suami pada kejahatan. Begitupun suami, jangan sampai jadi suami yang menjerumuskan istri. Ya. Kadang-kadang kan gitu, karena kita ego, punya rasa aku sendiri, ya punya rasa ini, kalau perlu main tangan, nauzubillah. Jangan sampai di tangan dimainin untuk memukul istri ataupun anak bahkan. Ini ada satu kisah bagus deh. Saya kemarin pergi salah satu terminal. Dia ceritakan bagaimana kebohongan itu membekas pada anak. Ya, dia ceritakan ini yang dia alami sendiri. Saya pikir ini bagus kita angkat ya. Waktu tahun 80-an itu ada mainan angsa dari lilin. Mungkin teman-teman yang usianya usia saya ke atas nih tahu, ingat kali. Mainan angsa yang dari lilin. Jadi biasanya ditaruh di cairan warna merah itu, angsa dari lilin. Nah, orang ini yang waktu itu masih 7 tahun dan 5 tahun adiknya itu main di situ ngeliat-liat gitu. Sementara bapaknya ada di belakang karena bapaknya ngewarung. Nah, sementara tukang mainan lilin ini, lilin dari angsa itu berjualan agak jauh sedikit dari warung bapaknya, dan dia dua orang itu melihat itu lagi. Nah, dia menyaksikan hal yang dia ingat sampai puluhan tahun. Ini coba perhatikan ya, teman-teman yang berpikir bahwa kebohongan itu biasa-biasa saja bagi anak, enggak ya. Coba perhatikan ya. Nah, apa yang dilakukan tukang mainan waktu itu? Kan waktu itu mainannya dari lilin ya, lilin angsa loh, angsa-angsa kecil, mungkin masih ingat lah, bayangin aja lah, angsa dibentuk dari lilin dan sangat rapuh. Oleh tukang mainan itu diremuk, disaksikan dua orang anak ini, diremukkan sehingga rusak. Mata kepala dia menyatakan bahwa ini ada masalah bohong ya. Apa yang dilakukan tukang mainan itu? Remukan itu dibawa ke bapaknya yang warung. Dia bilang bahwa ini yang meremukkan adalah anak itu, dua orang anak. Dia bohong ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya dia mungkin bapaknya membayar dan sebagainya. Tapi yang diingat oleh orang yang menceritakan ke saya ini bahwa setiap tukang mainan model-model kayak gitu itu jahat. Coba bayangkan. Anak usia 7 tahun, mungkin 6 tahun, dia ingat terus sehingga kalau ada tukang-tukang mainan model kayak gitu, ada adiknya, dia tarik adiknya di bawah. Dia menyebutkan bahwa tukang mainan itu jahat semua. Coba kita bayangkan kalau anak kita diperlakukan seperti itu. Mungkin barangkali banyak kejadian-kejadian bohong yang kita sampaikan kepada anak kita dan dia ingat. Ya. Makanya saya ngerasakan itu. Saya tahu betul anak-anak yang ini karena
orang tuanya yang gak benar dalam mendidik anak. Ya. Gimana nggak tahu namanya hari-hari ketemu dengan anak-anak teman-teman ya. Jadi ada anak-anak yang perilakunya jelek, itu pasti bapak dan ibunya jelek itu melakukannya kepada anaknya, itu pasti. Datang kamu itu kasih. Jadi begitu. Ya. Apa tuh begitu? Kebohongan akan direkam oleh anak. Ya. Apapun bentuk bohongnya. Tapi kan saya bohong untuk kebaikan. Apa bohong untuk kebaikan? Coba cek. Bohong untuk kebaikan paling-paling Nabi pernah menyebutkan satu, mencegah orang melakukan pembunuhan. Itu. Saya kan bohong untuk kebaikan, nggak ada itu sesuatu yang direka-reka. Nah, kembali lagi kepada ayat ini. In hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun. Sesungguhnya hisab mereka, perhitungan mereka adalah pada Allah, pada Tuhanku. Kalau kamu mengetahui, artinya apa? Seluruh manusia itu timbangannya timbangan Allah, urusan Allah yang menghitungnya. Bukan masalah duit, bukan masalah uang. Mau miskin, mau kaya, itu bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ya, semua kita mati. Dan itu bertanggung jawab. Nggak ada urusan dengan harta. Ya. Emang mau dibawa tuh harta? Sebelum dibawa itu nanti juga ditanya itu ya. Oh, saya kan mendapat harta ini, bapak saya juga begitu dulunya. Kamu nanya nggak? Harta itu dari mana? Harta itu udah sampai ke rumah kamu tuh lewat mana? Ya. Tahu-taunya dicek bapaknya geser patok tanah orang. Alhamdulillah billahi coba. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai deh. Lau tashkurun, kalau kamu menyadari bahwa ukuran kamu itu ukuran Allah, nggak ada urusannya dengan harta. Ya, makanya orang yang misalnya ya memilih seseorang gara-gara sering dikasih uang, jangan-jangan kita rusak ukuran kita, dirusak oleh dunia dan ayat selanjutnya 114. Jamaah kampung takwa astan rahimahullah dan teman-teman yang melihat dan mendengar siaran ini. 114 surat Asy-Syu'ara. Wa ma ana biqaridil mu'minin, dan aku tidaklah mengusir orang-orang mukmin. Maaf ya kawan, kalau ada orang yang beriman denganku, kata Nabi, saya tidak akan usir. Saya tidak mengukur orang dengan keadaan. Ukuran orang itu adalah keimanan, bukan keadaannya. Ya. Nah, ini ada cerita sedikit. Nanti teman-teman juga bisa melihat. Sekolah kita tuh ada orang yang mau sekolah tapi lumpuh. Ya. Teman-teman nanti lihat. Hari Selasa dan Jumat ada satu orang anak begitu inginnya sekolah, kakinya tuh lumpuh, tangannya lumpuh, diantar setiap 2 minggu sekali, seminggu 2 kali sama anak, sama bapak dan ibu, sama bapak ataupun kakaknya. Sekolah di tempat saya, tanya Kak Nurul. Ada satu muridnya yang namanya X, saya nggak sebut namanya. Itu lumpuh, entah cerebral palsy ataupun apa, saya lupa namanya. Cerebral palsy atau Down syndrome, antara dua itu. Dia mau datang sekolah, dibawa sama bapak dan ibunya, naik motor, itu pun diangkat. Gak bisa naik motor sendiri dia. Ya. Diangkat, diturunkan, ya, sampai di kelas. Di kelas tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dia duduk mendengarkan. Kadang nulis-nulis juga coret-coretannya masih ini. Dia udah kelas 1 SMP. Ya. Sekarang saya tanya, kalau Pak Arfan, saya misalnya kami berpikir bahwa maaf ya,
Yang masuk sini orang-orang normal aja. Orang-orang yang pinter aja. Saya nggak bisa begitu. Ini orang yang mau sekolah, mau datang. Kalau anak kita malas-malas belajar, itu lihat tuh hari Selasa dan hari Jumat di rumah saya. Anda bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan dia untuk menuju ilmu, menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rugi deh jadi orang normal nih, indera kita lengkap semua, tapi kita nggak melakukan kebaikan, itu rugi. Buat apa? Ini orang ini aja mau datang, mau belajar, mau mendengarkan ilmu, tanyakan orang. Nah kita yang normal, mata normal, mulut normal, hidung iya, mendengar bisa, jalan gerakin iya, mencari ilmu malas, rugi, sangat rugi. Wah sibuk Pak, sibuk, semua orang juga sibuk, cuma 24 jam kita dapat waktu. Semua orang sibuk sama. Kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang besar, kita akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh, yang kecil. Itu masalah. Jangan-jangan yang menyibukkan kita sehari-hari ini hal-hal yang remeh di mata Allah kecil. Lalu kita berusaha besar. Jadi wama ana biqaridil mu'minin. Kata Nabi Nuh, maaf saya tidak mau mengusir kaum mukminin. In ana illa nadhirun mubin 115. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi mangga terserah Anda. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda sudah diilhamkan tuh mau fujur, mau berdosa, mau takwa, silakan pilih mana. Ada haram, ada halal, mau milih yang mana? Saya mau milih yang haram, mangga silakan, tanggung sendiri resikonya. Kenapa saya memilih yang haram? Karena gampang keluar dan sebagainya. Itu tanggung sendiri. Dan perlu kita sampaikan, tidak ada orang yang merasa nyaman dengan barang yang haram. Sekali lagi, tidak ada orang yang merasa nyaman dengan barang yang haram. Orang yang berzina memang nyaman. Orang yang berjudi memang nyaman. Enggak. Ya. Merasakan saya dapat hiburan gitu, itu tetap aja jadi meminum air laut, selalu haus. Orang yang mendapatkan harta dari barang haram memang nyaman? Enggak, dia akan ingat seumur hidupnya bahwa harta itu dapat dari barang haram, seumur hidupnya. Ya, mudah-mudahanlah kita mendapat peringatan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti peringatan Nabi Nuh. Dia cuma sebagai pemberi peringatan, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Saya cuma memberi peringatan. Urusan Anda memilih jalan Abu Jahal, Abu Lahab, atau memilih jalan Abu Bakar, pilihannya kan cuma dua. Nggak ada tengah-tengah surga, tengah-tengah neraka, nggak ada. Yang adalah surga atau neraka, takwa atau kufur, gitu aja bukan. Kan saya tetap orang Muslim. Iya, Anda tetap orang Muslim, tapi Anda menunjukkan nggak ciri-ciri orang yang bertakwa? Orang-orang yang berhati-hati dan dalam jalan hidup, berhati-hati dia, pelan-pelan lihat ada masalah nggak, ada masalah nggak, jangan sampai saya menginjak duri kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semua terus-menerus bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit demi sedikit anak-anak diajarin, anak-anak diberikan pendidikan yang baik. Begitupun kita, jangan cuma nyuruh anak-anak ngaji, kitanya nggak ngaji. Nyuruh anak-anak sholat, kitanya nggak sholat. Bayangkan, gimana anak kita ngomong nanti? Saya datang ke masjid, kok bapaknya nggak datang mau sholat? Nggak tahu. Datang lah, Bismillah, datang mau sholat, bagus nih sholatnya lumayan lah. Ya, begitupun ibu-ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,